Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawdena Kiatu Umriya dengan NIM A1C1210229, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kurikulum merdeka. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Jadi, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Dan yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, latar belakang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar dilatar belakangi oleh adanya hasil Program for International Student Assessment atau disingkat PISA, yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu, terdapat kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar yang diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus yang kemudian disebut sebagai kurikulum darurat. Kurikulum ini diterapkan untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum tersebut dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Efektivitas kurikulum darurat ini semakin menunjukkan bahwa perubahan kurikulum penting untuk dilakukan secara lebih komprehensif. Maka dari itu, disusunlah kurikulum merdeka sebagai kurikulum baru yang lebih komprehensif dibandingkan kurikulum sebelumnya. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran ini dilakukan secara terdiferensiasi sehingga siswa dapat mendalami konsep sesuai waktu yang dibutuhkan dan guru dapat memilih perangkat ajar yang sesuai karakteristik siswanya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran ini berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi umum siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan minat yang dimiliki siswa serta sumber daya yang dimiliki satuan pendidik.
Pembahasan terakhir kita yaitu implementasi kurikulum merdeka. Tahap pertama yaitu guru melakukan asesmen diagnostik yang merupakan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, perkembangan, serta pencapaian dari pembelajaran. Dan tahap kedua yaitu guru menyusun perencanaan mengenai proses pembelajaran yang akan dilakukan selama periode tahun ajar sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Setelah melakukan asesmen dan perencanaan, maka tahap terakhir yaitu pembelajaran. Selama masa pembelajaran, guru tidak hanya akan melaksanakan sesuai perencanaan, namun juga melakukan asesmen formatif secara berkala. Inilah sumber kutipan dari pembahasan kita mengenai kurikulum merdeka. Itulah video penjelasan mengenai kurikulum merdeka. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.